Tes masih berantakan saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Jam hari apa ini? Selasa. Hari Selasa ya. Sejuk karena kipasnya muter. Ayo, ada apa hari ini? Apa ya? Ada apa ya? Ya masih hangat dan masih ramai soal di media-media ya, soal pemblokiran apa itu namanya, banyaklah pemblokiran media-media sosial kayak Steam dan lain-lain. Ya harus ada solusi, soalnya saya nggak tahu aplikasi apa aja yang diblokir. Ya biarin lah, biar ada pekerjaannya Kominfo juga, biar ada kerjaannya juga, biar yang penting kalau buat kebijakan, buat hal seperti itu harus ada solusinya, harus ada solusi bukan solasi. Percuma buat kebijakan tapi nggak ada solusinya. Oh ya, lanjut ceritaku aja ya, pengalamanku ya. Apa ya, soal kelebihan itu ya. Cek ngantuk. Untuk soal kelebihan, sekali lagi saya awalnya emang kurang tahu ya, emang mungkin temen saya udah tahu bahwa saya seharusnya punya kelebihan atau enggak. Sepertinya rekan saya udah tahu, udah paham sih. Karena apa, saat itu masih SMA, ya enggak sih? Wow, berantakan. Karena saat itu masih SMA dan juga rekan saya itu, saya itu kan lagi diganggu sama temen, dan juga tiba-tiba itu ya maklum lah, kalau anak-anak SMA sering bertengkar, sering ganggu guyonan, itu maklum ya. Guyonannya itu kemungkinan besar kelewatan bergurau, bercandanya itu kelewatan, dan pada akhirnya ya bertengkar di ruangan komputer saat belajar komputer, dan ya udah saling ejek, saling pukul. Tiba-tiba bukan tahu lagi, mungkin saya kelewatan, mukulnya terlalu keras, nggak masuk seminggu, dan kan ketahuan teman saya ini yang ngajak saya pertama kali hunting foto-foto penampakan itu. Belak basa Jawa nih loh, nanti hari ini kok kamu baru mbak antem habis kamu pukul. Aku lo mek ngeplak itu mukul pakai prak gini, Pak, itu pelan.
tapi nggak tahu kalau sampai sakit itu. Percaya nggak percaya sih, saya juga kurang paham, karena udah sebelumnya juga udah sering seperti itu, padahal cuman mukul atau ngeplak gini pelan, nah kayak gini tapi pelan, tapi banyak yang sakit. Bukan tahu lagi percaya nggak percaya ya, sugesti atau imajinasi, tapi emang berkali-kali seperti itu. Mungkin karena udah niat atau emang dalam emosinya agar bisa sakit atau gimana, kurang tahu. Atau mungkin ada pengucapan atau rasa saya ingin menyakiti, juga kurang tahu lagi ya. Udah terus ya akhirnya sakit ya, setelah itu berkali-kali kayak gitu saya. Dan lanjut nyambung ke hunting, baru pertama kali itu merasakannya itu seperti apa ya, kalau bisa dibilang auranya itu terbuka, dengar suara kuntilanak nangis. Gila men, kuntilanak nangis itu serem cowok, serem beneran. Lu dengerin kuntilanak nangis terus semuanya lah, semua suara terdengar. Mungkin kalau penglihatan, karena pada saat saya itu mungkin sugesti atau keinginan saya itu cuman mendengarkan suara aja, nggak sampai benar-benar ngelihat. Kalau ngelihat saya takut, makanya itu konsentrasi pengfokusan ke suara. Ingat ya, jangan dicontoh ya kalau sendirian, karena bukan untuk dicontoh. Ono kancaku gurun teko, tak kira wis teko. Oke lanjut. Jangan dicontoh jika sendiriannya. Ingat ya, jangan dicontoh jika sendirian, karena memang butuh latihan, butuh hal khusus. Dan akhirnya bisa denger semakin bekas. Ya biasa aja. Awalnya memang merinding terus ada rasa takut tiba-tiba, kalau udah kebiasaan ya biasa. Akhirnya jadi terbiasa. malah keasikan sebenarnya. Dan ya udah terus-terusan sampai pada akhirnya masuk kuliah, ada UKM teater, yaitu baru semakin tambah terasa, karena latihannya kan latihan konsentrasi, meditasi, latihan fisik juga, latihan mental, latihan pengendalian diri juga di teater. Makanya itu semakin bekas, makin tambah. Dan ya malah semakin kuat sih dulu untuk kepekaan indera keenam dan aura. Tapi ya udah, ingat ya, nggak boleh ditiru ya, harus belajar. Ada pendampingnya, semua itu pasti ada pendampingnya. Terus sampai ya pasti ada satu titik jenuh, titik kebosanan, itu pasti. Saya merasa udah berapa tahun jalanin seperti ini ya, karena apa ya, ada aja
bukannya nggak mau, bukannya takut, bukannya apa, karena ada aja apa ya, ingin gitu, ingin menjadi normal kembali. Maksudnya normal di sini bukannya saya nggak normal. Normal di sini beraktivitas seperti orang-orang biasa. Karena apa? Kalau semuanya udah terbuka, sebenarnya bisa nutup, tapi nggak nutup semuanya. Itu yang saya rasakan, yang saya tahu. Dan rasanya itu apa ya, pegel, capek. Kalau nggak kuat bisa stres, bisa seperti orang gila. Kalau kebanyakan ilmu atau gak kuat gitu, pasti bisa stres. Kan sebenarnya saya sih nggak banyak sih, karena saya bosen aja. Karena ada satu hal, yaitu bosen karena apa, tiap ketemu orang yang lebih kuat, atau bukannya lebih kuat ya, yang mungkin cara belajarnya beda, yang cara belajarnya lebih banyak, porsi pengalamannya lebih banyak tuh, atau bahkan yang belum pengalaman, yang baru-baru itu melete itu dalam arti sombong, angkuh, ngetes. Pernah kan kalau orang-orang bisa, orang-orang bisa seperti itu, pasti kalau ketemu orang baru pasti ngetes, dites kayak dites adu kekuatan, adu ilmu, seperti itu yang makanya itu yang buat saya bosan, yang buat saya apa ya, ingin berhenti ya. Padahal niat saya itu ketika saya mau mempunyai kelebihan itu ingin berbuat baik, beneran berbuat baik itu dalam arti ya menolong lah. Menolongnya itu bukan dengan apa ya, pokoknya pada intinya menolong baik. Karena kalau yang nggak sampai menipu gitu, nggak pernah sih duet, atau bukan duet ya, ikut temen, tapi caranya ya maaf aja, caranya itu digabung-gabung gitu loh. Ada pakai cara apa, agama, tapi ada pakai cara trik, dan juga cara seperti itu juga bergabung itu. Tapi ya, kalau menurut saya kalau digabung-gabung seperti itu apa ya, nggak enak sih, nggak alami. Seharusnya yang lebih alami ya, nggak usah pakai apa-apa, yang penting dengan pemikiran kita meyakinkan pasien, bismillah sembuh, gak ada apa-apa, menghilangkan pikiran negatif pasien tersebut. Pada intinya seperti itu aja, menghilangkan pikiran dan aura negatif dari pasien tersebut, itu aja. Dan meminta pasien tersebut tetap menjalankan aktivitas biasa. Kalau pasien tersebut Islam ya seperti orang Islam pada umumnya, ibadah, berdoa, tidak lupa sama yang kuasa, sama aja. Pasien dari manapun saya mintanya seperti itu aja, tanpa, kalau saya sih bukan tanpa air doa ya, nggak, tetap kasih minum air putih sebagai kemungkinan besar formalitas agar pasien tersebut bisa tenang. Kalau menurut saya seperti itu sih, karena kan apalagi kan kemungkinan kan kalau dinamakan praktisi ya, orang yang bisa, orang yang tahu dan tahu hal-hal tersebut, hal-hal gaib, hal-hal mistis seperti itu ya. Paling cara simpel aja ya, mungkin dengan air putih, cara-cara tradisional sih, kayak apa itu
uya, garam, ditabur, bunga. Itu aja sih. Kalau yang cara yang aneh-aneh kayak bebatuan, nyimpen barang-barang gitu enggak, aku enggak, jarang. Ya setiap orang itu caranya berbeda-beda. Lanjut di part selanjutnya aja ya. Gak enak kalau video durasinya panjang-panjang. Iya, lanjut part berikutnya 15 menit deh.